Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita bertemu lagi pada sesi perkuliahan tentang penelitian tindakan kelas. Pada sesi ini kita akan mengenal lebih dekat apa yang dimaksud dengan penelitian tindakan kelas. Kata orang, jika tak kenal maka tak sayang. Ayo, mari kita kenali penelitian tindakan kelas ini lebih dekat agar kita bisa menggauli dalam tanda kutipnya dengan baik. Jika dia sudah dekat dengan kita, insya Allah Anda bisa berminat untuk mendalaminya. Tentunya bagi seorang guru, terutama guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti, ini menjadi penting untuk peningkatan kapasitas dan profesionalitas. Apa yang dimaksud dengan penelitian tindakan kelas? Ya, itu pertanyaan pemungkas kita. Jika kita menelaah beberapa teori dan beberapa definisi dalam referensi berbagai buku yang menjelaskan tentang penelitian tindakan kelas, kita akan melihat ada dua kata kunci di sana. Ada action research, ada riset, lalu ada tindakan, riset, tindakan. Jadi ada penelitian pendahuluan, hasil pendahuluan itu menghasilkan sebuah tindakan. Lalu pelaksanaan tindakan itu kemudian dilakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian lebih lanjut itu menghasilkan rekomendasi tindakan baru. Demikian dan seterusnya. Kita bisa melihat seperti dalam gambar ini, bagaimana kita melakukan refleksi, observasi, kemudian aktualisasi atau pelaksanaan. Jadi yang dilaksanakan secara siklus. Jadi penelitian tindakan kelas itu dilaksanakan secara siklus, berputar berulang dalam rangka memecahkan masalah. Jadi masalah ini dipecahkan melalui siklus, pengulangan tindakan baru dan tindakan baru yang diperoleh dari temuan penelitian. Tentunya hal ini dalam rangka meningkatkan kondisi yang sekarang. Kondisi yang sekarang apa maksudnya? Kondisi sekarang pada saat pembelajaran. Pembelajaran yang tidak berkualitas, kita melakukan penelitian agar berkualitas, kita berikan tindakan. Itu yang dimaksud. Nah, tindakan itu tentunya perlu terus diteliti. Apakah tindakan pembelajaran baru yang saya berikan pada saat ini cukup baik? Diteliti. Jika ada kekurangan, kita sempurnakan dengan tindakan baru dan terus menerus sampai kita temukan cara terbaik dan efektif untuk mengatasi masalah atau meningkatkan keadaan pembelajaran yang selama ini, misalnya dikala saudara, jika saudara seorang guru, monoton dan relatif tidak menarik. Ya, betul. Penelitian tindakan kelas itu merupakan tindakan untuk mengatasi sesuatu masalah yang terjadi. Yang terjadi di mana? Di ruang kelas yang dihadapi oleh guru. Utamanya yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. Tentunya ini dalam rangka meningkatkan kondisi kelas sekarang ini. Kondisi apa? Kondisinya supaya berkualitas. Anak-anak bersemangat belajar, guru-gurunya juga bersemangat, karakternya terbentuk dengan bagus. Yang tindakannya itu senantiasa diteliti, diobservasi dan diperbaiki berkali-kali. Kenapa diperbaiki berkali-kali? Sebab ketika Anda menemukan masalah dalam pembelajaran di kelas, lalu masalah itu direkomendasikan untuk tindakan tertentu, maka tidak selamanya tindakan yang kita berikan pada saat itu sudah sempurna. Pasti ada kekurangan. Kekurangan itulah yang kemudian kita tindaki pada pertemuan yang berikut lagi dengan rekomendasi tindakan baru. Tindakan baru itu kemudian kita teliti. Contoh, misalnya ketika Anda melakukan penelitian bagaimana meningkatkan motivasi belajar, ada sebuah strategi pembelajaran yang Anda tawarkan. Misalnya strategi dalam pembelajaran SKI misalnya ya, pembelajarannya tentang Sirah Nabawiyah. Anda membagi dengan strategi membaca novel dan sebagainya. Ini bisa meningkatkan
motivasi mereka untuk belajar, untuk mendalami mata pelajaran Sirah Nabawiyah. Ya, sekali lagi, penelitian tindakan kelas itu adalah sebuah tindakan, dan itu tidak sama dengan perbuatan. Kalau tindakan itu dilakukan berulang-ulang, tetapi tindakan itu bersifat dinamis. Tindakan pertama dan tindakan kedua dan ketiga itu berbeda. Sebab tindakan pertama dan yang kedua itu didasarkan atas hasil perbaikan pembelajaran sebelumnya. Sedangkan perbuatan adalah itu bersifat statis. Artinya perbuatan guru mengajar di ruang kelas itu saja yang terjadi tanpa ada perubahan apa-apa. Sebab apa? Tidak ada tindakan yang berarti yang didasarkan atas masalah yang dia temukan. Nah, penelitian tindakan kelas bukan mengulang perbuatan. Sekali lagi, bukan mengulangi perbuatan seremoni pembelajaran di ruang-ruang kelas, tetapi adalah sebuah tindakan nyata untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Atau dengan kata lain, action research itu adalah suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan. Kalau pelaku tindakannya adalah guru, dia merupakan bentuk kajian oleh guru tindakan refleksinya atas pembelajaran selama ini yang dia hadapi. Itu yang penting dalam rangka meningkatkan keterampilan dia dalam mengajar. Itu yang menjadi penting. Kata kuncinya adalah penelitian tindakan kelas itu adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, kesadaran diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Jadi penelitian tindakan kelas dari guru, oleh guru, dan untuk guru. Sekali lagi, penelitian tindakan kelas adalah penelitian dilakukan oleh guru, dari guru masalahnya dan manfaatnya oleh guru itu sendiri. Ya, sederhananya PTK itu penelitian yang masalahnya sekali lagi bersumber dari proses belajar mengajar di kelas guru. Penelitian itu dilakukan oleh guru serta hasil penelitian manfaatnya untuk guru. Jadi tidak ada pilihan lain yang terbaik untuk meningkatkan kapasitas guru adalah penelitian tindakan kelas. Oleh karenanya Anda beruntung mengikuti mata kuliah ini dan memilih mata kuliah ini. Guru sebagai pelakunya, guru sebagai sumber masalahnya, guru sebagai pelakunya, dan guru sebagai penerima manfaat. Nah, ada yang bertanya, kok masalahnya dari guru? Ya, betul. Guru bukan satu-satunya sumber masalah penelitian PTK. Masih ada yang lain, misalnya minat belajar siswa dan sebagainya. Namun saudara-saudara, karena guru yang mengendalikan pembelajaran, maka permasalahan utamanya adalah di guru. Masalah itu misalnya berupa metode pembelajaran yang konvensional, gaya mengajar guru yang membosankan, serta pengelolaan kelas yang monoton. Demikian juga siswa yang malas belajar, motivasinya rendah, dan sebagainya. Tapi kenapa yang melakukan PTK guru lagi? Ini kan? Nah, karena metode pembelajaran di kelas dan kondisi siswanya kondisi ini sangat dinamis perubahannya, maka kemampuan guru patut ditingkatkan setiap saat. Maka sepatutnya lah pula guru yang mengetahui permasalahan adalah guru yang melaksanakannya. Kan guru yang tahu persis permasalahannya. Lalu guru juga yang tahu bagaimana mengantisipasinya. Karenanya titik fokusnya pada guru itu sendiri. Nah, ada lagi yang bertanya nih, apa hanya guru yang memperoleh manfaat PTK? Enggak kok. Banyak pihak yang memperoleh manfaat dari hasil penelitian tindakan kelas. Di antaranya peserta didik. Nah, ini yang menjadi fokus kita. Pihak sekolah, apalagi orang tua. Dan secara keseluruhan adalah perbaikan sistem pendidikan kita. Namun demikian, guru dan peserta didiklah penerima manfaat terbesarnya. Jadi jika pilihan kita adalah menjadi guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dalami mata kuliah ini, insya Allah manfaat terbesarnya adalah kita sendiri sebagai guru dan peserta didik kita menjadi hal yang patut kita cerdaskan
dan kita tingkatkan kapasitas dirinya. Pertanyaan berikut, ada juga yang mengajukan pertanyaan, adakah ciri atau karakteristik khusus yang dimiliki oleh penelitian tindakan kelas sehingga penelitian ini membedakan penelitian lainnya? Kan banyak ragam penelitian. Apa ciri khasnya penelitian tindakan kelas? Oke. Ciri penelitian tindakan kelas itu kita bagi menjadi dua besar. Pertama ada yang maksud dengan ciri umum, ada ciri khusus. Ciri umum PTK itu banyak. Pertama, dia situasional. Konteksnya berskala kecil di ruang kelas, kemudian alokasinya dengan kondisi yang nyata. Nyata apa? Nyata pada saat pembelajaran. Kemudian dia memberi kerangka kerja yang teratur pada pemecahan masalah yang sifatnya praktis. Jadi ketika ada masalah pembelajaran tertentu, ada peserta didik yang motivasi belajarnya kurang, diberikan pemecahan masalah misalnya dengan memberikan kuis berhadiah. Itu masalah praktis dan pemecahannya jelas. Ciri yang berikut, dia sifat fleksibel dan adaptif, terbuka dan bisa ada perubahan dengan kondisi di lapangan. Ciri berikutnya adalah partisipatory. Penelitian tindakan kelas ciri umumnya adalah kolaboratif, adanya kerjasama dengan teman-teman sejawat dan pihak-pihak lain. Lalu ciri berikut adalah self-evaluation, evaluasi mandiri. Jadi seorang guru yang melakukan penelitian tindakan kelas, dia dapat melakukan evaluasinya secara mandiri. Dan yang terakhir, dan masih banyak sebenarnya, adalah perubahan tindakan yang didasari atas fakta dan data. Jadi ketika ada perubahan tindakan di ruang kelas, ciri khas penelitian tindakan kelas adalah didasari oleh fakta dan data. Fakta apa? Fakta atas perubahan yang terjadi di ruang kelas dengan diberikannya sebuah tindakan pembelajaran baru di ruang kelas untuk mengatasi masalah. Nah, kalau kita lihat ciri-ciri khususnya ada banyak. Kalau kita melihat penelitian tindakan kelas dengan penelitian kelas non-PTK, jadi perlu Anda ingat bahwa penelitian di kelas itu banyak yang berbasis kelas ya. Ada penelitian kelas tapi dia non-PTK. Maksudnya penelitiannya berlokasi, fokusnya objeknya di ruang kelas tapi bukan non-PTK. Misalnya penelitian tentang survei, penelitian tentang kontennya yang bersifat eksperimen, itu berbasis non-PTK. Tapi juga ada PTK, penelitian tindakan kelas. Nah, apa perbedaannya? Kita mari lihat baik-baik. Untuk penelitian, untuk dari peneliti, itu biasanya kalau PTK itu dilakukan oleh guru. Sedangkan penelitian non-PTK dilakukan oleh orang di luar guru. Sementara dalam aspek rencana penelitian tindakan kelas itu dilakukan oleh guru atau mungkin dibantu oleh orang lain juga boleh. Nah, kalau penelitian non-PTK itu dilakukan oleh peneliti. Lalu dari sisi munculnya masalah, PTK itu masalahnya muncul dan dirasakan oleh guru. Sedangkan penelitian kelas yang non-PTK itu dirasakan oleh orang luar. Orang luar itu adalah orang yang di luar sekolah atau bukan guru. Dan ciri utama dari penelitian tindakan kelas adalah ada tindakan nyata. Sedangkan penelitian kelas non-PTK itu belum tentu ada tindakan. Misalnya survei di kelas menunjukkan bahwa motivasi itu ditentukan oleh partisipasi orang tua. Di sana tidak ada tindakan. Tapi kalau penelitian tindakan kelas, motivasi itu misalnya dipengaruhi oleh pemberian metode kuis berhadiah. Itu tindakannya jelas. Itu cirinya. Selanjutnya, ciri yang lain adalah dari sisi tempat penelitian, cirinya hampir sama ya. Kalau PTK di kelas, yang non-PTK juga di kelas. Peran guru, dari sisi peran guru, kalau penelitian tindakan kelas, itu guru sebagai peneliti. Nah, kalau penelitian non-kelas, guru itu nyaris tidak dilibatkan atau malah sifat pasif, malah hanya menjadi responden saja, pemberi informasi. Dalam sisi pengumpulan data, kalau penelitian tindakan kelas, itu guru yang melakukan pengumpulan data, tapi dibantu oleh orang lain.
Kalau penelitian kelas non-PTK, maka yang mengumpulkan data adalah peneliti. Guru nggak ada urusan soal itu. Nah, untuk hasil penelitian ini menjadi penting. Sekali lagi, langsung dimanfaatkan oleh guru dan dirasakan oleh kelas. Itu ciri penelitian tindakan kelas. Tapi kalau penelitian kelas non-PTK, yang merasakan hasil manfaatnya hanya peneliti. Dan tentunya belum tentu dimanfaatkan oleh guru. Nah, banyak ciri hal lain dari penelitian tindakan kelas. Misalnya kalau kita ingin membedakan penelitian tindakan kelas dengan penelitian kelas yang non-PTK atau yang sifatnya penelitian formal. Pertama, dari sisi motivasi tindakan, kalau penelitian formal itu ada kebenaran. Kemudian kalau dari sumber masalah, PTK itu sumber masalahnya itu diagnosis status. Dilakukan diagnosa, penelusuran tentang permasalahan di ruang kelas, itu sumber masalahnya. Kalau penelitian formal mengikuti logika induktif dan deduktif, itu nanti pada penelitian yang lain Anda bisa pelajari lebih dalam. Dari aspek tujuan, penelitian tindakan kelas itu bertujuan untuk memperbaiki praktek sekarang dan di sini. Praktek apa? Praktek pembelajaran. Kapan? Sekarang. Di mana? Di sini, di ruang kelas. Tapi kalau penelitian formal, itu dilakukan verifikasi, menemukan pengetahuan baru yang kemudian dapat digeneralisir, bisa dipraktekkan, bisa diaplikasikan di kelas, di ruangan dan di situasi lainnya. Dari sisi peneliti yang terlibat, kalau penelitian PTK itu pelakunya dari guru tadi seperti kita sampaikan. Lalu kalau dari penelitian formal itu orang luar. Lalu sampel, apakah ada Patika yang mempunyai sampel? Ya, betul. Sampel itu hanya satu, kasus khusus tertentu keseluruhan, karena yang dilihat adalah tindakan. Namun kalau penelitian formal itu mengenal sampel yang representatif. Jumlah siswa ada 100, yuk ambil 30% atau 30 orang dari itu sampel yang representatif. Tapi kalau PTK tidak mengenal demikian, dia mengenal sampelnya pada kasus-kasus tertentu. Kasus tadi misalnya motivasi peserta didik yang kurang, kita kasih teknik berupa pembelajaran, pada akhir pembelajaran kita kasih kuis berhadiah misalnya, banyak. Nah, dari sisi metodologi, PTK itu sifatnya sangat fleksibel, longgar, tetapi berusaha untuk objektif, jujur, dan tidak memihak. Tapi kalau penelitian formal, itu baku dengan objektivitas dan ketidakberpihakan yang terintegrasi. Jadi dia metodologinya sangat kuat dan berintegritas pula. Nah, hal-hal lainnya dari sisi perbedaan penelitian tindakan kelas dengan penelitian formal adalah tentang validitas dan reliabilitas. Kalau pada aspek validitas dan reliabilitas, penelitian tindakan kelas itu fokus pada validitas internal. Bagaimana sesuatu alat ukur guru itu bisa mengukur sesuatu yang terjadi di ruang kelas. Sedangkan penelitian formal itu sangat mengutamakan validitas dan reliabilitas. Apakah dalam penelitian PTK tidak mengutamakan validitas dan reliabilitas? Mengutamakan. Tetapi pada aspek validitas internal diri peneliti ini menjadi taruhannya. Dari sisi analisis data, penelitian tindakan kelas itu sifatnya fleksibel. Dia sifatnya deskriptif. Apa yang dideskripsikan, yang disajikan, data-data temuan yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Nanti bagaimana analisis datanya kita akan lihat pada sesi-sesi yang berikutnya. Kalau penelitian formal, dia sangat ketat dalam kerangka analisis data. Jika kita memilih satu jenis penelitian kuantitatif, misalnya korelasional, maka Anda harus sangat ketat bagaimana menggunakan tahapan-tahapan analisis datanya. Hipotesis. Apakah PTK mengenal hipotesis? Penelitian tindakan kelas tidak selalu menggunakan hipotesis tindakan. Sedangkan pada penelitian formal wajib mensyaratkan hipotesis, terutama untuk penelitian sifatnya kuantitatif.
Dari aspek teori, penelitian tindakan kelas itu memperbaiki praktek pembelajaran secara berkesinambungan siklus. Sedangkan pada penelitian formal, teori itu tidak memperbaiki praktek pembelajaran, bahkan hanya menemukan sebuah teori. Dari sisi penafsiran hasil penelitian, penelitian tindakan kelas berusaha untuk memahami praktek melalui refleksi dan praktisi yang membangun. Jadi hasil penelitian itu ditafsirkan. Kalau kita membaca penelitian tindakan kelas, cara menafsirkan hasil penelitiannya adalah kita akan memahami prakteknya melalui refleksi, evaluasi diri, dan praktis yang membangun pembelajaran yang berkualitas. Tetapi kalau penelitian formal akan melihat dan membaca hasil penelitiannya itu, dan tafsirnya itu adalah mendeskripsikan, mengabstraksikan, serta menyimpulkan dan membentuk teori oleh ilmuwan. Dan ini yang paling baik adalah dari aspek hasil akhir. Penelitian tindakan kelas, hasil akhirnya itu siswa belajar lebih baik. Karena apa? Ada sebuah tindakan baru yang diperoleh dari sebuah penelitian yang kemudian itu meningkatkan kapasitas kualitas belajar dan pengelolaan kelas dan profesionalisme guru. Sedangkan penelitian formal, hasil akhirnya biasanya hanya berupa pengetahuan, ada prosedur atau materi tertentu.